3, 2, 1. Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi dalam Podsesi Podcast Minggu Sekali bareng aku Amara Naira dari presenter Mugaru dan Pak Nur. Oke, Pak, ini tuh adalah hari Sabtu ya, Pak ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu yang spesial. Spesial. Karena kita podcast nih, Iya, dan Pak. itu backgroundnya lihat presenter Mugaru Jos. Wah, dengan background yang berbeda dari biasanya ya. Nah, Pak, karena ya. memang presenter Mugaru itu Jos. Jos. Gak hanya Jos, Pak, mantap. Mantap. Wow. Oh, ini lah. Iya. Ini. Sampai 2 jempol aja tidak cukup ya, Pak. Iya, ada 4 jempol ke atas semua. Nah, di hari Sabtu yang spesial ini, Pak, saya tuh pengen podcast sama Pak Nur membahas tipe-tipe murid di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Tipe-tipe. Tipe-tipe, Pak. Oh. Iya, kan ada murid yang kayak males, rajin, Iya. disiplin. Nah, Iya. saya tuh ingin bertanya kepada Pak Nur selaku guru di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini, berapa sih tipe-tipe murid di SMP Muhammadiyah Tigawaru dan apa aja, dan Pak Nur tuh lebih suka yang mana dan paling benci tipe murid yang mana gitu, Pak. Oke, Iya. kalau kamu tanya seperti itu, kamu bertanya kepada orang yang tepat nih. Mantap. Karena Pak Nur ini selain menjadi guru, menjadi pengamat juga nih. Iya, diteliti ya, Pak. Ya, diteliti dengan mata batin nih. Sampai dengan mata batin. Sampai dengan mata batin. Jadi ada beberapa tipe nih. Iya, Pak. Ada tipe pembelajar. Oh, pembelajar. Pembelajar itu dimanapun dia itu pengennya itu belajar aja. Rajin, ambis ya, Pak ya. Iya, ambisius. Dia itu kalau melihat sesuatu yang baru dan itu menarik perhatiannya, dia akan belajar di sana. Mencari tahu. Mencari ya, Pak. tahu. Seperti kamu ini nih. Oh iya, tak saya. Iya. Kamu itu kelihatannya pembelajar sekali. Oh. Kelihatannya loh, Nek. Ya kelihatannya aja, Pak. Iya, kelihatannya. Apakah betul seperti itu? Wah, saya ini anak mut-mutan, Mbak. Iya, kalau saya udah tahu itu, terus kalau misalnya saya pengen tahu ya saya cari tahu sampai tahu. Tapi kalau ya udah gitu aja, berarti ya udah saya lewati. Oke. Jadi nggak terlalu ambisius. Nggak terlalu begitu. Iya. Berarti kamu bukan tipe yang pertama tadi. Bukan. Yang Kelihatannya pertama, saja. Kelihatannya saja. Iya. Yang pertama itu tipe pembelajar, kemudian tipe yang kedua, tipe yang agak senang belajar. Agak senang belajar. Nah, ini kamu banget kan? Iya. Jadi gini loh, ini diarani gak seneng belajar, kok ya belajar. Iya. Diarani belajar sungguh-sungguh kok ya gak. Ya biasa aja ya, Pak. Biasa aja. Ini tipe yang kedua. Iya. Tipe yang ketiga nih, ini adalah tipe yang sama sekali gak senang belajar. Siapa nih teman-teman yang sama sekali nggak senang belajar? Kamu bisa membayangkan ya, Iya. kalau tipe yang pertama, tipe pembelajar, dia ketemu sama teman-temannya itu yang diomongkan itu pelajaran, gitu. Bagaimana ini, bagaimana itu. Terus kamu kenapa kok bisa begini, kok bisa begitu? Ajarin saya dong, kan begitu. Ini yang nomor 3 ini luar biasa nih. Yang diomongkan, kamu bisa bayangkan nah? Iya. Kalau yang tipe yang ketiga ini, ketika dia ketemu sama temannya, apa yang diomongkan kira-kira? Apa ya, Pak ya? Mungkin ngomongin liburan. Main, iya. Gitu, Dia ngobrolin masalah liburan, ngobrolin masalah cowok, Waduh. bagi yang cewek, Aduh. bagi yang cewek, bagi yang cowok, Cewek. Iya, nggak lepas dari itu. Iya. Kemudian ada lagi yang ngobrol tentang game, Tapi orang yang nge-game itu juga kebanyakan pinter-pinter, Pak. pinter-pinter, Iya, pinter karena nge-game maksudnya itu. Dia kan bisa meningkatkan peringkatnya dia di game. Nah. Itu menurut saya pinter, Pak. Karena dia Pinter. mau belajar kan, itu kan butuh pelajar juga ya, Pak ya. Iya. Butuh belajar. Tetapi ya itu, Nay, apa manfaatnya game dalam kehidupan ini? Kalau hanya untuk bersenang-senang ya, misalnya hanya untuk menghibur diri, itu Iya. kan juga sebetulnya ada yang bisa menghibur diri itu selain game kan begitu. Tapi kenapa kok seharian kok nge-game terus? Masalahnya kan itu. Nah, iya salahnya di situ ya, Pak ya. Kok seharian gitu, seharusnya kan tahu waktu. Tahu waktu, Iya. waktu untuk keluarga, tahu bersama dengan ayah dan ibunya, bersama dengan teman-temannya, waktu belajar. Nah, yang jadi masalah tipe yang ketiga ini, anak-anak yang tidak suka sama sekali belajar, itu nge-game. Jadi dalam mindsetnya itu game warkop. Nah. Kalau nge-game ya di warkop.
kalau di warkop ya nge-game gitu loh. Ya, yang baik itu kan sebenarnya nge-game juga, nge-game nggak apa-apa. Tapi usahakan bisa kayak ngasilin uang ya, Pak. Bisa ya Pak yang Iya. Iya. Dari sekian ribu orang, misalnya ya, ada 1.000 orang, belum tentu satu di antaranya itu mendapatkan uang dari game. Iya. Masalahnya kan itu toh, Nek. Pinter-pinternya aja ya Pak. Pinter-pinternya. Ketika ada anak yang nge-game kemudian ditanya, "Loh, saya ini kan berusaha untuk belajar game ini nanti kedepannya untuk cari uang." Ya nggak segampang itu juga. Iya. Seperti YouTuber itu loh, Nek. Kan betul. banyak yang sukses itu. Iya. Tapi nggak semudah itu. Enggak gitu. ya Pak ya, pasti dari nol, dari subscribernya masih 0, masih 1, masih 5 bahkan ya. Kamu Sampai punya YouTube tidak kamu? Saya punya YouTube. Berapa Saya tuh mau subscriber? belum ada. Saya itu masih mau membuat video YouTube. Saya tuh pengen konten siapa tahu nanti jadi. Sebenarnya niat utama saya membuat YouTube itu membuat video YouTube tuh cuma pengen membuat kenangan aja, Pak. Oh, membuat kenangan. Ya, jadi nanti kalau saya pergi-pergi itu saya mau vlog gitu-gitu. Cuma untuk sekarang YouTube saya masih belum keisi, Pak. Belum keisi. Iya. Nah, beda halnya dengan Pak Nur nih. Pak Nur ini menyimpan video di YouTube itu karena memori HP-nya sudah tidak muat. Jadi selalu diupload. Nah, itu yang tampak di channelnya YouTube-nya itu kan yang tidak di privat, artinya di publish. Iya. Yang di privat nih lebih banyak daripada yang kelihatan itu. Oh, iya. Jadi lebih banyak video, termasuk video-videonya pribadi Pak Nur. Berarti di situ. Iya, berarti di Presenter Mugar tuh video sebanyak itu masih lebih banyak lagi. Masih lebih banyak lagi. Mantap, Pak. Beneran jos berarti. Lah iya bener, memang ini bener nih. Iya. Tidak salah, siapa yang nulis ini masalahnya. Oke, dan tadi kamu tanya siapa yang paling disenangi ya? Iya, Yang pertama, kedua, ketiga gitu Iya. ya. Kalau Pak Nur nih, itu seneng yang pertama. Ya. Karena tugas pelajar itu adalah belajar gitu. Betul, Pak, betul. Lah kalau pelajar tidak belajar itu ngapain gitu loh? Iya. Kan waktunya belajar kan gitu ya. Iya. Oke, dan banyak yang harus dipelajari. Bahkan kalau kita ngomong-ngomong tentang pelajaran, apalagi pelajaran hidup nih, itu kita sampai meninggal pun tidak akan cukup waktu untuk mempelajarinya begitu loh. Betul, ya, Pak. Ada saja hal-hal yang baru. Misalnya ketika kamu di SD, Ya. kamu belajar tingkatan SD kan begitu kan. Betul. Nah, di SMP ini kan tingkatan pelajarannya kan juga tambah sulit. Iya, tambah sulit, nambah gitu ya, Pak. Nambah. Kalau kamu nggak meningkatkan kemampuanmu dengan belajar itu, nanti kamu itu hanya akan tumbuh. Kamu tahu ya tumbuh ya? Tumbuh itu ya tambah besar. Iya. Berkembangnya enggak nih? Jadi yang berkembang itu cuma luarnya aja ya, Pak ya. Yang Dia tumbuh. tambah besar, jadi Iya. tumbuh tapi dalamnya enggak. Jadi tambah besar, jiwanya masih kanak-kanakan. ya. Kan ada nih ya? Iya, ada, Pak, ada. Bahkan bukan hanya anak SMP saja, orang yang sudah tua nih, sudah ubanan, itu kadang-kadang itu lebih kanak-kanak daripada cucunya. Jadi mainan remote itu loh ya, rebutan remote TV. Iya, mbaknya itu mau melihat India. kemudian cucunya ini mau melihat Doraemon. Akhirnya rebutan nih, yang nangis siapa? Yang naik Kakeknya. Itu kan lebih kanak-kanak daripada cucunya. Iya, betul. Ini karena apa? Karena apa namanya itu, dia itu tidak belajar. Dia hanya tumbuh, dia hanya menua, tapi tidak mendewasa. Wah, Mantap. ben kita pinter Pak. Iya, Kita. berarti kalau Pak Nur kata pinter kan saya juga jadi kata pinter ya, Pak ya. Iya. Dan podcast kita ini luar biasa. Luar biasa. Kita itu podcast bisa di mana aja. Betul. Dan perekam suaranya mungkin pemirsa biar tahu sekalian ya. Enggak apa-apa, Pak. Ini kan HP-mu nih. Iya, Nah, ini bisa. ditaruh di sini. Jadi antara video dan audionya ini dipisah. Nah, inilah akal-akalan kita. Iya, cocok-cocokan ya. Jadi Iya. tidak ada halangan ya, Pak ya. Nggak Untuk ada kita halangan. tuh bikin karya itu pasti ada aja kalau kita mau, kalau kita niat ya, Pak ya. Iya. Jadi misalnya ada permasalahan 1000 nih. Kita itu punya solusi 1001 nih. Kelebihan satu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, mantap. Kalau Pak Nur ngomong begini kan kelihatannya pinter. Iya, Pak, sama saya juga kelihatannya pinter ini. Sekali-sekali biar kelihatan pinter gitu. Mau guru presenter nggak kelihatan pinter kan? Kalau kamu nih,
kamu kan mengaku tadi ya, Iya. termasuk yang kelompok kedua, Mm-mm. ya antara senang dan tidak belajar itu. Iya. Kalau pas senang itu pas apa begitu? Mood baik itu pas apa? Kalau pas senang itu saya tuh kalau lagi penasaran, Pak. Penasaran? Iya, lagi penasaran. Kayak kalau misal saya lagi lihat buku-buku saya gitu ya. Iya. Terus ini kenapa kok bisa gini? Nah, ini saya belajarnya tuh seneng karena saya lagi penasaran. Penasaran. Saya pengen tahu gitu. Nah, kalau di kelas tuh biasanya saya tuh suka belajar tuh karena gurunya. Oh. Nah, di Mubaru ini saya tuh suka pelajaran semuanya karena gurunya. Gurunya? Gurunya tuh bisa membawakannya tuh dengan seru gitu, Pak. Dengan seru ya? Iya, jadi awalnya saya nggak suka pelajaran ini karena gurunya ini, saya jadi kayak kapan Suka. dia pelajaran ini gitu. Bahkan Iya. gurunya belum keluar dari kelas sudah ditunggu-tunggu lagi. Iya, betul ya? Iya. Kalau bisa gurunya satu ini aja. Tapi di Mugaru itu nggak satu tok paling seru. Semuanya Betul. seru-seru. Semuanya seru-seru. Gitu. Bahkan bukan hanya kamu saja nih. Heeh. Pak Nur ini juga banyak belajar kepada guru-guru. Iya. Misalnya Pak Nur pengen meningkatkan kemampuannya untuk melukis. Ya Pak Nur tinggal belajar sama guru lukis, guru seni budaya. Ketika Pak Nur itu mau memperbaiki tarik suaranya, dia tinggal belajar ke guru kesenian kan begitu. Iya. Jadi saling melengkapi. saling ya, Pak, ya. melengkapi. Betul. Dan semua itu hanya terjadi di Mugaru nih. Selain di Mugaru kayaknya tidak begitu nih. Mugaru seorang ya, Pak ya. Iya, hanya Mugaru aja, satu saja di Mugaru gitu loh. Luar biasa. Nek, ketika kamu punya uang sama ndak punya uang, Iya. itu mempengaruhi mood belajarmu atau enggak? Kalau saya enggak sih, Pak. Kalau saya enggak mempengaruhi. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya punya uang, ya udah belajar tapi cuma tambah semangat aja. Enggak punya Iya. uang, semangat tetap semangat. Oh. Iya, enggak. Kalau penasaran tadi itu. Iya. Iya, kalau Pak Nur beda lagi nih. Oh. Kalau punya uang itu tambah semangat, Menggebu-gebu, ya, Pak, ya? menggebu-gebu, pengen belajar. Iya, karena kan kalau nggak punya uang nih, nggak punya uang itu kan jangan kan belajar gitu kan. Kita kan tentunya kan punya kebutuhan kan begitu kan. Tuh. Bukan belajar, tetapi cari uang kan begitu. Iya. Semangatnya itu semangat cari uang, karena apa? Nggak punya uang. Iya. Kalau nggak punya uang, nggak makan kan begitu. Kalau misalnya punya uang itu kan, lah mau apa lagi sudah punya uang? Tinggal belajar terus kan. Iya. Oke. Dan belajar ini memang unik kok. Nek. Kamu sekarang ini sedang tertarik sama belajar apa? Saya ini saat itu sedang tertarik ingin belajar ini, Pak. Apa itu namanya? Menyiarkan radio. Menyiarkan radio. Oh. Karena saya tuh sadar saya tuh belum terlalu masuk, Pak, di Iya. radio itu. Iya. Saya tuh suka ngeliat di TikTok, di Iya. FYP itu ada orang yang penyiar radio gitu-gitu. Tuh saya tuh kayak, wah, kok bisa Kok gitu. bisa? Iya, dan dia Ngomongnya itu kok bisa? tanpa teks kan, Pak. Tanpa gitu tuh. teks. Terus kayak tinggal cetek-cetek gitu. Saya tuh kayak sangat mengagumi dan saya ingin sekali tahu dan nyebur ke dunia radio itu. Iya, karena biasanya penyiar radio itu kan profesional nih, Iya, Pak. dibayar mau tidak mau Iya. dia itu harus ngomong yang bagus. Heeh. Karena setiap hari Iya. mereka itu menyiarkan radio itu, jadi diingatannya itu di dalam otaknya itu lipatan-lipatan otaknya itu semakin tebal. Tuh. Jadi ilmu yang ketika diucapkan itu Iya. akan membuat lipatan-lipatan di dalam pikiran kita sehingga kita itu mudah untuk mengingatnya. Iya. Beda ketika kita punya ilmu, tetapi kita nggak sampaikan, nggak kita ucapkan, dibatin terus, itu daya ingatnya itu kecil nih. Iya, wah nggak maju-maju ya, Pak ya. Nggak Cuma maju-maju. Dibatin-batin tok ya, Pak. Dibatin-batin aja. Kadang-kadang itu malah merasa malah gini wae iso. Itu kan perasaannya. Iya, itu kan Kenyataannya sombong belum ya, betul. Pak ya. Kalau kata mami saya itu namanya sombong. Sombong. Dan sombong itu temannya Setan. setan. Makanya jangan sombong gitu Iya. ya. Kamu pernah sombong kan nih? Insya Allah saya sih berdoanya nggak pernah ya, Pak ya. Nggak Karena pernah. saya kan nggak tahu ya, Pak, bisa saja saya itu nggak sadar. Terus saya sombong gitu. Cuman ini saya berdoa aja supaya nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong. Iya. Oke. Tetapi nih perlu kamu ingat ya, antara sombong dan percaya diri Iya. itu batasannya tipis. Heeh. Kamu tahu enggak itu? Betul ya, Pak. Saya tahu. Kadang-kadang kita itu percaya diri dibilang orang sombong. Iya, itu. Iya, kadang-kadang kita sombong dibilang percaya diri. Jadi kebalik-balik ya, Pak ya. Iya kebalik-balik. Gitu. Kalau Pak Nur itu pernah sombong nih.
Jadi sombong kepada orang yang sombong itu kalau menurut Pak Nur itu ibadah. Wah, kepada orang yang sombong ya Pak ya. Kepada Itu orang di yang garis sombong. bawah ya Pak ya. Sombong Nah. kepada orang yang sombong. Orang yang sombong. Heeh. Misalnya nih, Iya. kita ini kan presenter Bugaru ya. Ada orang yang bilang, alah belajar membaca berita, apa susahnya? Aku ya Cuma iso. baca, aku ya iso gitu kan. Nah, pada waktu itu ya Pak Nur ya sombong aja nih. Iya. Karena walaupun sebenarnya kelihatannya itu mudah nih, tinggal ngomong kan. Tetapi Saya tuh kalau ada yang bilang membaca berita presenter itu mudah, saya tuh paling batin saya tuh Pak. iya. Iya. Kayak paling buat syarat tuh saya batin loh, enggak doang gitu. Karena kita yang berkecimpung di dunia presenter ini memang susah loh, Nek. Susah sekali. Susah Iya. sekali, bukan hal yang mudah gitu loh. Karena di sana itu ada ilmu yang begitu kompleks. Begitu kita sudah ngomong, sudah berada di depan kamera, berarti semua ilmu itu dipakai nih. Betul. Ada intonasi, artikulasi, gestur, ekspresinya ekspresi. bagaimana, powernya, dan apa namanya itu pakaiannya harus bagaimana, Improve-nya improve-nya juga ya, bagaimana. Pak, ya. Iya. Itu semuanya harus ada gitu loh. Harus tek jadi satu. Iya, dan Pak Nur tuh pernah meledek juga nih. Oh, Ada orang yang menganggap bahwa presenter itu mudah begitu ya. Ketika saya lihat videonya itu seperti orang mengeng. Nih. Kamu tahu orang mengeng? Mengeng itu tegang gitu loh. Kalau baca itu tegang. Gesturnya enggak ada, ekspresinya enggak ada. Iya. Kok kayak patung kedep komat kamit gitu loh. Iya. Oh iya Pak. Iya, jadi seperti orang mengeng antara ada dan tidak gitu loh. Jadi Antara ada dan tidak. iya, antara ada dan tidak. Biasanya gitu kan kalau presenter, kalau yang sudah belajar, sudah pro, itu kelihatan di kamera itu kelihatan hidup nih. Iya, kelihatan wah gitu ya Pak. Kelihatan informatif. Oh, Gitu ya. Kalau enggak biasa ya kelihatan mati aja. Hmm. Seperti kita podcast ini nih. Iya. Kalau kita ini tidak terbiasa, pasti akan apa namanya? Canggung. Kaku. Pertanyaannya itu begini misalnya, apakah Bapak sudah makan hari ini? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa disimpulkan bahwa orang ini tidak pernah belajar podcast gitu loh. Iya. Iya. Nah, iya Pak ya, kita seperti ini saja kalau dari saya itu butuh latihan loh Pak. Cuma dengan kelihatan enjoy di depan kamera, itu Nah. tuh saya tuh butuh latihan. Butuh latihan. Iya. Dan itu belum ngomongnya loh Pak. Iya makanya. Dan itu butuh waktu yang lama nih. Lama sekali. Lama sekali. Iya. Kamu bisa enjoy seperti ini nih. Itu butuh waktu berapa itu? Wah, itu kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Waktu 2 tahun sebenarnya dari SD itu saya juga udah tertarik Sudah gitu ngomong. udah ngomong, udah suka kamera gitu, tapi nggak enjoy. Nggak enjoy, masih angin-anginan nih. Iya. Iya tak begini. Iya. Jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini gini. Soalnya kan juga nggak ada yang ngebimbing. Nggak ada kan, yang Pak. ngebimbing. Dan Iya. kamu beruntung sekali bertemu dengan Pak Nur nih. Beruntung saya. Guru yang luar biasa nih. Yang luar biasa. Nah, kalau seperti ini sombong atau enggak ini? Oh enggak dong Pak. Nggak sombong ya? Enggak, ini namanya percaya diri. Oh, percaya diri. Tuh. Walaupun ya sebenarnya nggak pinter-pinter amat lah Pak Nur ini ya. Tetapi tetap semangat belajar gitu. Iya Nek. harus. Yang penting pinter atau enggaknya itu pikir carry ya Pak. Pikir carry. Iya, yang penting semangatnya dulu. Iya, tapi pinter loh nih. Iyalah Pak. Gak dipikir-pikir. Kalau nggak pinter masa jadi guru. Iya, guru presenter mana? Nah. Bahasa Jawa lagi Pak. Iya, dan sebenarnya antara kamu dan Pak Nurin nggak ada yang aman nih. Iya. Kalau kamu itu kan, oh katanya anak presenter, coba begini, itu sakit hatinya nih. Ya sakit ya. Sakit Pak. Apalagi Pak Nur nih, jadi guru presenter. Alah, kok kayak gini. Guru kayak gini. Ya, itu beban tersendiri nih. Itu sakit hati Pak. Sakit. Iya, saya yang Sakit. dibilang muridnya aja kayak wah. Ya sakit tapi nggak dirasakan sama Pak Nur nih. Iya. Gitu ya, Iya, Pak. apa itu? Sampah. Dan ini nih, kalau kita teruskan podcast kita ini akan 1 hari 1 malam nggak akan kelar. Iya. Karena kita ini kan orang-orang yang apa namanya ya? Ya komunitasnya ini ngomong. Betul. Ya, Presenter. presenter. Dan ini kira-kira udah berapa menit? Kamu bisa mengira-kira nggak? Ini berapa menit ya Pak? 20 menit ini. 20 menit. Iya.
kalau Pak Nur mengira-ira ini baru 18 menit nih. Oh. Oke ya, sebentar ya Pak Nur, lihat ya. Oke, kita lihat. Kenapa Pak? 18 menit. Betul. Iya betul. Betul 18 menit. Ya, itu namanya profesional. Ya, kalau misalnya ada yang ngomong kalau kita ini ngawur nih ya. Iya. Oh, ngomong gampang. Ini ada ilmunya loh, Nek. Betul. Ini ada ilmunya. Iya, nggak tinggal ceng gitu ya, Pak. Iya, seorang profesional ketika menjumlahkan 2 tambah 2 dia langsung jawab 4. Tidak perlu kalkulator, tidak perlu gunggung sumsum. Digunggungi ke bawah itu loh. Dia ketika ditanya, nggak bisa kita mengatakan dia itu ngawur. 2 tambah 2, 4. Loh, ngawur kamu. Kamu kan belum menjumlahkan. Tidak begitu. Profesional itu memang seperti itu. Iya, masa belajarnya sudah selesai ya Pak. Tinggal bermain-main kan. Tinggal bermain-main. Dan kita ini dimanapun tempatnya ada HP 2 jadi podcast nih. Langsung. Apapun itu. Kita udah pro nih. Ini sombong nih. saja ya Pak ya. Saya belum Pak. Saya belum pro. Iya. Saya masih belajar kepada orang. Gampangnya pro itu promosi gitu loh nih. Oh, promosi. Promosi nih loh nih. Oh iya ya. Kita sudah pro ya guys ya. Promosi. Ayo diajak nih bagi Iya, Pak. teman-teman yang belum tahu ya Iya. cara mengawali ya apa sih cara ngomong dan lain sebagainya itu diajak nih coba Iya, dipromosikan nih. apalagi bagi adik-adik yang Nah. SD gitu kan, ayo masuk Mugaru. Nah. Ayo masuk ekstrakurikuler presenter Mugaru ya Nah. guys. Mantap. Iya, kalian akan tahu bagaimana mengawali karirmu, mengawali kemampuanmu untuk berbicara. Karena selama kita punya mulut, Iya. berarti kan punya kemampuan Iya, berbicara. kegunaannya kan untuk bicara ya Pak ya. Oke. Dan kalau tadi kamu yang membuka nih, Sekarang Pak Nur yang sekarang menutup. Pak Nur yang menutup ya. Iya. Pak Nur tutup dengan kata-kata mutiara nih. Terus kata-kata mutiara. Dalam berkarya, dalam belajar kita perlu totalitas. Ya. Ya. Kalau tidak bisa totalitas, mendingan tidak usah belajar, tidak usah berkarya karena hasilnya capek. Totalitas atau tidak sama sekali. Totalitas atau tidak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.